semuanya, perkenalkan saya Estin Ardiningrum. Hari ini kita akan bicara tentang pendekatan pembelajaran yang sedang menjadi nafas baru dalam dunia pendidikan, yaitu pembelajaran mendalam. Belajar itu bukan hanya soal setoran hafalan, tapi bagaimana kita menciptakan koneksi. Jika murid hanya lewat saja ketika belajar, itu namanya pembelajaran dangkal atau surface learning. Yuk, kita ubah menjadi pembelajaran mendalam. Melalui pembelajaran mendalam, guru diharapkan mampu membantu murid untuk memperoleh pemahaman yang bermakna melalui suasana belajar yang menyenangkan, interaktif, dan juga mendorong murid agar terlibat langsung dalam pembelajaran. Pembelajaran mendalam terdiri dari 4 komponen. Yang pertama ada dimensi profil lulusan, yang kedua ada prinsip pembelajaran, yang ketiga ada pengalaman belajar, dan yang keempat ada kerangka pembelajaran. Dimensi profil lulusan merupakan kompetensi utuh yang harus dimiliki setiap murid setelah menyelesaikan proses pembelajaran atau pendidikan, yang terdiri atas 8 kompetensi, yaitu ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kemandirian, kolaborasi, kesehatan, dan juga komunikasi. Selanjutnya ada prinsip pembelajaran yang merupakan dasar karakteristik dari pembelajaran bermakna. Terdapat 3 prinsip di dalamnya, yaitu ada prinsip berkesadaran, prinsip bermakna, dan juga menggembirakan. Prinsip berkesadaran ini menekankan bahwa pentingnya kehadiran guru dan murid dalam proses belajar, sehingga mampu menyadari apa yang dipelajari, mengapa hal itu penting, dan juga bagaimana menerapkannya dalam kehidupan. Yang kedua, pembelajarannya bermakna, yakni memastikan bahwa materinya itu tidak terhenti pada hafalan saja, melainkan dikaitkan dengan konteks nyata, sehingga pengetahuan yang diperoleh itu bisa relevan dan juga bermanfaat. Yang ketiga, pembelajarannya menggembirakan, yakni guru harus menghadirkan suasana belajar yang positif, menyenangkan, sehingga murid termotivasi dan juga berani mencoba dalam menghadapi tantangan. Selanjutnya ada pengalaman belajar, di mana pengalaman belajar ini sebagai proses yang dialami murid dalam pembelajaran. Ada 3 pengalaman belajar, yakni memahami, mengaplikasi, dan juga merefleksi. Memahami ini sebagai langkah awal pembelajaran untuk membantu murid memahami tujuan belajar, sekaligus menyadari manfaat dari materi yang akan dipelajari. Yang kedua ada mengaplikasi. Di sini, guru memberi kesempatan murid untuk memanfaatkan pengetahuan yang telah mereka pahami. Dan yang ketiga ada refleksi, meninjau kembali pengalaman belajar mereka untuk memahami proses dan juga hasil yang sudah mereka capai. Komponen yang terakhir dalam pembelajaran mendalam ada kerangka pembelajaran, yakni sebuah panduan dalam merancang pembelajaran. Yang pertama harus ada praktik pedagogis, di mana guru memilih strategi pembelajaran yang tepat untuk membantu murid dalam mencapai tujuan belajar sekaligus mencapai dimensi profil lulusan. Yang kedua ada kemitraan pembelajaran, yakni membangun ekosistem yang kolaboratif antara guru, murid, dan juga lingkungannya. Bisa juga dengan orang tua murid. Kemudian yang ketiga ada lingkungan pembelajarannya, di mana di sini dibangun suasana fisik dan juga emosional yang mendukung untuk belajar. Dan yang keempat ada pemanfaatan teknologi digital. Di sini teknologi digunakan dan dimanfaatkan untuk memperdalam pemahaman murid dalam memahami materi yang sedang diajarkan. Demikianlah penjelasan dari pembelajaran mendalam dan komponen-komponennya. Sekian dari saya, terima kasih.